Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran kabira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Innal ladzina yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Para hadirin, ikhwan dan akhwat sekalian, peserta daurah Nukhbatul Fikar maupun daurah Jazariyah, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah bisa bersama-sama lagi berkumpul untuk bersama-sama belajar dalam rangka mendalami ilmu tajwid ya, dan juga ilmu hadis kalau Nukhbatul Fikar. Kita libur 2 hari, alhamdulillah. Saya rasa mungkin sebagian teman-teman sekalian sudah memurojaah ya materi yang kita sudah pelajari, dan juga mungkin istirahat gitu ya, karena daurah walaupun online namun kadang menguras tenaga juga seperti itu. Saya harap teman-teman di sini istiqomah ya, soalnya ini pekan terakhir ya, pekan terakhir sampai hari Kamis sesuai dengan jadwal, kecuali mungkin jadwalnya Ustaz Fatan ya, Nukhbatul Fikar agak sedikit berubah karena beliau di hari Ahad malam ini mau pulang ke Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran perjalanan beliau dari Madinah ke Indonesia. Adapun saya tetap sama ya, tidak ada perubahan Allah Ta'ala. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita hari ini. Hari Kamis kita sudah berhenti di bab At-Tajwid. Bab At-Tajwid. Seperti biasa saya ingin murojaah dulu ya. Saya ingin murojaah. Dan oh ya, saya lupa. Saya ucapkan juga selamat ya kepada para peserta yang sudah mendapatkan sanad Al-Fatihah dari saya. 10 peserta baik ikhwan maupun akhwat kemarin. Yang kemarin itu saya sengaja buat ajang fastabiqul khairat. Ya, cepat-cepat ya. Biar terlihat mana yang memang tekad, mana yang tidak, yang bersungguh-sungguh. Kalau belum dapat ya tidak masalah. Kita ada kesempatan lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga amanah tersebut pada ikhwan dan akhwat sekalian, dan juga para ustadz dan ustadzah. Dan di sini juga ada juga sebagai ustadz dan ustadzah yang telah mendapatkan sanad dari saya Al-Fatihah. Semoga bisa diamanah, bisa jaga amanah tersebut dan diamalkan tentunya dan dakwahkan kembali. Karena ngajarin Al-Fatihah itu pahala jariahnya luar biasa. Luar biasa. Di dalam sholat, di dalam sehari saja kita sholat wajib 5 kali. Lalu ditambah sholat sunnah. Banyak pahala yang kita akan dapatkan ketika kita mengajarkan Al-Fatihah dengan benar ya, pada orang lain. Maka insya Allah itu akan berguna bagi kita di alam akhirat kelak. Ya, saya merojah dulu ya. Saya tanya-tanya dulu nih. Tanya-tanya dari Olip pesan bisa. Jangan pada ngumpet ya. Kalau saya tanya jawab, jangan sengaja nggak jawab. Kecuali kalau memang lagi masalah suaranya atau videonya nggak masalah. Kan ya, Olip ini masih sedikit. Pada kemana ya? Ulab dan Tolibat ini masih sedikit. Coba. Kemal, Irfan Kemal. Iya Ustadz. Ya. Nanti mau host ya sekarang ya. Kenapa? Nah, maaf ada ibu. Ya. Coba Kemal, saya ingin tahu makhraj shot zai sin. Di mana tempatnya dan di mana praktek yang benar. Shot zai
Sin. Yang kita beli itu surah Windows pertamanya ya. Kemal? Iya Ustaz, lagi nyari. Ini makhraj ya Ustaz? Iya, makhraj. Dia di mana? Di tenggorokan atau di lidah? Di lidah Ustaz. Lidah. Lidahnya bagian mana? Kok. Bagian tengah, bagian pangkal, bagian ujung. Bagian ujung bukan Ustaz? Ya, ujung. Ya, antum kalau ngucapin shod kan terasa. Ya. Sebenarnya antum nggak hafal pun juga nggak masalah. Dan selama antum mempraktekkan huruf-huruf tersebut dengan benar, ya, nggak mungkin antum buat shod di ujung lidah, di pangkal lidah. So, di apa nggak akan keluar hurufnya di pangkal ataupun di tengah, nggak mungkin. Kita kalau ngucapin huruf shod, huruf zai, huruf sin pasti di ujung. Ya. Oke, coba langsung praktek coba. Shod, zai, sin. Po, si, so, jangan kayak so, lebih tebal. Po, si, su, si, po, si, su. Coba antum videonya dihidupin videonya. Ya, kelihatan Ustaz? Belum. Gelap. Maaf. So, si, su, si. Jangan ditarik, nggak usah ditarik. Nggak usah gitu. Biasanya. Si. Terus? Su, lebih tebal. Su. Terus? Za. Zi. Jangan za. Dan ini juga perhatian buat yang lain ya. Kalau ngucapin huruf hijaiyah dipotong, jangan ada hamzah di belakangnya. Za, zi, yang gitu. Za, zi. Ya, hawaiyah, artinya dia diberikan udara. Dikatanya itu huruf mat kan, nanti aslinya huruf mat itu za, zi. Jangan dibilang za, zi. Ulang lagi bilang za. Za, zi, zu. Ya. Lagi sa, si, su. Sin rumah yang ketebalan, jangan su. Sa, si, su. Oke. Nah, tanya sifatnya apa mereka tuh? Sifat sin itu sifatnya apa? Sifatnya dia sifat yang nggak punya lawan ya. Apa tuh sifatnya? Yang nggak punya sifat. Oke. Ada di baitnya itu sebenarnya. Dibahas. Sifat yang nggak punya lawan dia. Sot zaisin. Menyerupai suara burung. Apa namanya? Johar isti.
Sofit. Cepat Sofit. Sofit ya. Ya, kan? Cepat Sofit. Ya, nanti terus di murojaah ya. Ya, Ustaz. Saya mau apa? Ya, Kemal, kamu kan host. Tampilin ininya, PDF-nya, PDF matanya, seperti biasa. Ya, satu lagi akot ya. Akot polibat ya. Sengaja pilih tulak biar jadi contoh. Yang lain. Loading. Polibat di sini ada siapa ini? Lihat Ustaz ya. Ya, gedein dikit. Kita masuk sekarang ke bab dzikri ba'd tanbihat. Nah, pas ya. Gedein. Akhwat sepertinya polibat kok sedikit ya, Velia ya. Baru saya Velia kalau ada masalah dari polibat. Coba Velia lagi deh, Velia. Velia? Iya, Ustadz. Ya. Coba sekarang saya tanya, sekarang saya balik pertanyaannya. Makhraj yang ada di syafatan itu apa aja? Huruf Fa sama huruf Waw, Ustadz. Apa? Huruf Fa sama huruf Waw. Ya, sama huruf ba itu lagi. Ya. Iya. Ya. Lalu saya tanya sifatnya masing-masing. Fa itu apa sifatnya, ba itu apa sifatnya? Wa itu apa? Kalau ba itu jahar, terus syiddah, izlak. Ya. Kalau waw, Ada lagi istifal ya sama iftitah. Cukup apa? Terus iya. kalau fa deh, fa. Kalau fa itu hams, terus izlak, udah Ustaz. Ya. Sama juga istifal, istiftah juga termasuk. Wow, sekarang. Wow, sifatnya apa? Waw itu sifatnya Sifat khusus deh. Tadi infitah sama istifal itu udah biasa lah. Terus juga jahar syiddah, terus rofu'am tadi. Ada sifat khusus huruf waw yang nggak punya lawan. Sifat apa? lin, Ustaz. Apa? Lin. Iya. Lin. Ya, barakallah. Ya. Kalian tolong, ini tolibat kok masih sedikit ya saya lihat. Banyak yang izin, Ustaz. Oke, nanti WA aja. Baik. Ya, sekarang kita lanjutkan. Silakan dibuka, Bang Kemal. Babun fi dzikri ba'd tanbihat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Gedein dikit biar kata. Izul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidil mursalin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa lijami'il muslimina amin. Qala al-Imam Muhammad bin Abdul Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Yusuf bin Jazahir Dimashqi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala fi kitabih babun fi dzikri ba'd at-tanbihat. فرقيقا مستفلا من أحرف وحاذرا تفخيم لفظ الألف وهمزة الحمد أعوذ إذنا الله ثم لا ما لله لنا ولا تلقط وعلى الله ولد والميم من نصرة ومن مرض
وباء برق باطن بهم بذ واحرص على الشدة والجهل فيها وفي الجن كحب الصدر وربوة اجتثت حج الفجر وبينا مقلقلا أتى مقلقلا وبينا مقلقلا أتى مقلقلا إن سكنا وإن يكن في الوقت كان أبيانا وحصحص أحط الحق وسين مستقيم يسقو باب الراءات ورقيق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا والخلق في فرق لكسر يوجد وأخفي تكريرا إذا تشدد. Kita bahas dulu. Tapi ini insya Allah ini pembahasan masalah peringatan ya, tidak teoritis lagi, tidak terlalu teoritis lagi. Walaupun nanti ada sedikit perinciannya, tapi tidak sedalam bab makro sifat. Kita baca babun fi dzikri ba'd tambihat. Bab tentang apa? Seputar peringatan dalam membaca Al-Qur'an atau sebagian peringatan dalam membaca Al-Qur'an. Tambihat itu maksudnya peringatan. Babun bab fi dzikri dalam menyebutkan pasal-pasal seputar peringatan dalam membaca Al-Qur'an. Jadi ini seakan-akan ini bab kayak semacam kulasah atau rangkuman dari yang kita bahas kemarin makro sifat. Karena kita hanya tahu teorinya, makro begini, sifatnya begini, apa saja. Nah, sekarang prakteknya bagaimana sih biar kita bisa menyempurnakan hak dan mustahak huruf. Sini beliau mengatakan Faraqtiqan mustafilan min ahrufi wa hadiran tafkhima lafzil alif. Maka tarkikanlah mustafilan min ahrufi. Tarkikanlah huruf istifal sama terjemahan gini, maka tipiskanlah atau tarkikanlah huruf-huruf istifal. Wahadiron tafkhima lafzil alif, dan juga berhati-hatilah dan waspadalah engkau dari menebalkan atau mentafkhimkan alif. Nah, jadi seperti biasa kalau saya sorogan dulu ya, jadi saya bacakan matanya, saya terjemahkan, baru nanti ada PDF dari saya atau apa namanya semacam gambar dari saya, kita praktek. Maka tipiskanlah huruf-huruf istifal ya, dari huruf-huruf hijaiyah yang ada, dan juga hati-hati dalam menebalkan alif. Nah, maksudnya gimana? Istifal itu hurufnya apa saja? Coba saya tanya. Istifal. Karena boleh ke umum ya. Apa ya? Ustaz Sofat ya. Halo Ustaz Sofat. Ustaz Sofat. Nah, Ustaz. Ya. Ini istifal tuh apa aja hurufnya? Banyak, Ustaz. Oke. Kalau lain sebutin lawannya aja. Oke. Istifal apa? Lawan istifal. Lawan istifal. Khusodok tinkit ya. Ayo. Itu yang istilah. Bakiyah itu huruf. Huruf apa tadi? Huruf apa tadi? Istilah. Nah, huruf-hurufnya apa? Khusodok tingkit. Ya, cukup. Nah, Berarti sisanya selain huruf tersebut khusodok tingkit, berarti ada huruf-huruf istifal. Berarti dominan huruf-huruf hijaiyah adalah huruf-huruf istifal. Ya. Nah, berarti ketika ketemu huruf-huruf selain huruf-huruf isti'la tadi jangan ditebalkan ya. Jangan ditebalkan tapi ditipiskan. Nah, sebagaimana kita bahas di masalah ta'rif ya atau had dari ilmu tajwid, kenapa? Ikhrajul kulli harfin min makhrajihi ma'a iqa'i haqqahu wa mustahaqqahu. Berikan hak dan mustahaknya. Mustahak itu prakteknya. Kalau huruf-huruf istifal ditipiskan bacanya tipis. Kalau misalnya huruf-huruf isti'la dibaca tebal, baca tebal. Wahadiron tafkhima lafzil alif, dan juga jangan menebalkan huruf alif. Gimana maksudnya kalau belum paham teori ini? Wa hamza alhamdu a'udhu ihdina Allahu thumma la malillahi. Nah, ini prakteknya. Kalau di situ ada garis, ada lafaz yang dibasi merah ya, itu bisa menandakan singkatan-singkatan. Kayak kemarin misalnya singkatan apa? Khusawdhu fil, Karomin lubin, Qutbu jadin ya. Itu biasa singkatan-singkatan dari suatu
bahasan atau juga sebagai contoh. Nah, ini di sini contoh kalau ini. Ya. Wa hamzah alhamdu a'udzu ihdina. Nah, jangan sampai kita menebalkan hamzah atau alif ya pada kalimat-kalimat berikut. Contohnya apa? Alhamdu. Alhamdu. Jangan bacanya alhamdu. Al. Nah, kayak kemarin yang talaki Al-Fatihah ya. Walaupun saya juga sampaikan hari Kamis tuh. Ketika baca alhamdu jangan jadi tebel. Kalau misalnya alif itu baca tipis. Tipis itu gimana? Tipis itu bukan hanya pada huruf ro saja. Tipis itu pada pada bunyi ya. Bunyi a sama bunyi i itu masuk tipis. Tapi kalau bunyi o, kayak bunyi o, nah itu bunyi tebal. Ya. Jadi alhamdu, jadi jangan jangan tapi al. Ya. Alhamdu. Juga a'udzu. Jangan a'udzu. Ya, masih a'udzu billah. Tapi a. Tarik. Kayak kita senyum. A'udzu. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billah. A. Jangan a'udzu tebal. Atau ihdina. Ihdina juga jangan ihdina. Atau ihdina. Ihdina. Nah, itu tipiskan ya. Allah. Nah juga lafaz Allah itu juga sering juga terkadang tebel. Lamnya tebel iya. Ya, lamnya tebel, lam tafkhim karena lafaz jalalah berharokat fathah dan dhamma. Tapi kalau misalnya alif di depan ya jangan dibaca tebel, jawab Allah. Kalau kita kan biasanya ngomong begitu kan. Allah. Tapi kalau untuk mengucapkan lafaz Allah dalam Al-Qur'an bacanya yang benar. Allah. Jangan Allah. Semuanya tebal semua, jangan. Jadi alifnya mesti ditipiskan, ditarkikan. Jadi alhamdu, lalu a'udzu, lalu ihdina, lalu Allah. Jangan Allah. Masuk juga kalau praktik sholat, ya paling mudah sholat. Ya kalau sholat misalnya Allahu Akbar, takbiratul ihram ya. Itu juga penting ya. Jadi jangan Allahu Akbar, bor juga bor, jadi bukan bar, bor. Jadi bahasanya taskim semua itu sering terjadi. Allahu Akbar, Allah, harusnya Allahu Akbar, harusnya yang gitu, Allahu Akbar. Jadi yang tebal itu hanya lam saja, sebetulnya tipis. Gitu. Tumala malillahi lana. Selain juga yang sering terjadi kasus menebalkan huruf tipis itu apa? Selain alif, lam. Ya. Lam contohnya apa? Lillah. Alhamdulillah, lillah. Yang alhamdulillah, lillah. Ya, jangan lillah. Jangan lillah. Jadi lillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Coba lebih enak dengar begitu atau dengar begini? Alhamdulillahi rabbil alamin. Seakan-akan suara itu ngebas. Wah, ini suaranya berdibawa. Padahal kalau berdibawa itu bacanya ngaco. Dan memberikan hak-hak yang usaha yang benar ya. Jadi baca Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu enggak benar itu baca. Bahkan banyak ulama yang pada saya bilang kan itu lahannya khafi memang. Lahan yang enggak makna berubah ya. Kalau enggak bermakna. Cuman itu buruk ya. Kenapa? Karena nggak memberikan hak pada huruf-huruf yang tebal maupun yang tipis. Jadi bacanya alhamdulillahi, lillah ya. Jangan lillah atau lana. Jangan lono tapi lana ya, lana. Jadi jangan lono, lana. Wal yatalaqqaf. Kalau lana tuh banyak di Al-Qur'an. Jadi cari sendiri nanti lana, lafaz lana. Misalnya maulana. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Anta maulana. Anta maulana. Nah, begitu ya. Maulana, jangan begitu. Atau jangan juga ketipisan. Kalau ketipis jadi apa? Kalau tipis jadi malah. Anta maulana. Kalau dalam qiraah kita nggak ada ya. Hafs kalau qiraah ada. Anta maulana. Hamzah.
Jadi kalau bacaan Hafs nggak ada, baca maulena. Baca maulana. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Jadi tipis, ya. Enak kan dengar. Kalau kita baca Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Bacanya ngaco. Benar. Lanjut. Wal yatalaqqaf wa 'ala Allahi walau. Wal yatalaqqaf wa 'ala Allahi walau. Itu juga potongan lafaz ya dalam Al-Qur'an. Wal yatalaqqaf. Ini wal yatalaqqaf ini suatu lafaz yang ada di pertengahan Al-Qur'an di surat Al-Kahf. Surat Al-Kahf. Wal yatalaqqaf wa la yush'irunna bikum ahada. Coba cari. Ayat berapa? Al-Kahf ayat berapa tuh? Coba cari. Siapa saja. Kalau yang udah dapat silakan taruh di chat. Pada tahu. 19. Tulisnya ditulis. Tulis saja di chat biar pada tahu. Sebagaimana saya bilang kan siadakan mushaf ya. Ya, jadi wal yatalaqqaf. Jangan baca wal yatalaqqaf, wal yatalaqqaf. Yang tebal hanya tok doang. Ya, wal yatalaqqaf seperti itu. Juga wa 'ala Allah juga sama. Kadang-kadang lamnya suka tebal. Wa 'ala Allah, 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 'ala Allah. Jangan wa 'ala Allah, 'ala. Enggak boleh. Ya. Oke, betul. Jazakallahu khairan Ustaz Sofat. Al-Kahf ayat 19. Wal yatalaqqaf wa la yush'irunna bikum ahada. Walau, nah ini juga kemarin pas Al-Fatihah ya, kemarin banyak yang kena di sini. Ghairil maghdubi 'alaihim wala. Seharusnya wala. Ya, banyak kena di situ wala. Seharusnya wala. Wa-nya tipis, lamnya tipis, potnya baru tebal. Ya. Kenapa bisa jadi wala? Karena pengaruh huruf tebal itu mempengaruhi sekali huruf-huruf sebelumnya. Makanya kita mesti memberikan proporsional. Kata Imam Ghazali kan, mukammilan min ghairi ma takallufi bidut fi nutqi bila ta'assub. Kuncinya mudah sebenarnya baca Quran itu. Jangan takalluf, jangan berlebihan, jangan ta'assub, jangan juga meremehkan atau mengurang-kurangi hukum. Jadi ketika walau zalim berarti walau bonya itu kalanya tipis ya, jangan walau ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Kayak gitu saya belum pasti sana gitu kan kemarin. Kayaknya saya kemarin beberapa kali yang kayak begitu saya tegur terus. Jangan wala. Jadi yang benar gimana? Ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Seperti itu ya. Jadi wala tipis. Berarti kita praktek yang ini nih. Ini bagus nih praktek. Wal mima min nasratin wa min marad. Nah, jadi di sini tuh beliau Ibnu Jazari membawa beberapa huruf-huruf yang memang rada tebal. Nah, sebenarnya tipis. Pertama tadi alif ya. Tipis kan, dia bukan istilah. Kedua tadi lam. Tipis dia, istifal bukan istilah. Sekarang mim. Contohnya apa? Nasroh. Di surat apa? Nasroh. فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Al-Maidah 3. Makhmasah. فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ. Makhmasah itu juga sama. Mimnya jangan bacanya mukhmusah. فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ. Kenapa? Pengaruh mim itu memang pengaruh tebal juga bagi mim itu musnad atau ketemu sukun. Nah, itu pengaruh seperti itu bisa mencederai hukum yang seharusnya dipraktekkan. Jadi coba dibaca makhmasah. Coba pada buka semua Al-Maidah 3 ya, dilihat. Famanil di pangkal di ujung ayatnya. Al-Maidah 3 ujung ayat. Famanil qurrati makhmasah. Famanil qurrati makhmasah. Famanil قُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.
Melso, jangan moso, gitu ya. Lalu kita apalagi wamin marom, juga lafaz marom. Apa arti marom? Sakit. Sakit. Marom itu sakit. Nah, marom ini juga sama. Baca juga morom, morom. Baca jadi morom, bukan marom, tapi morom. Kenapa? Karena pengaruh ketemu roh, ketemu dot. Jadi mau menjadi morom, bukan baca marom, tapi morom. Contohnya paling mudah di Al-Baqarah ayat 7 ya. Di puluh bihim marom. Kan 9, 10 kan? 11 coba tolong cek. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Bacanya maradun atau marad. Jangan fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Maradun jadi mo. Jadi jangan tebal. Jadi marad. Oke, marad. Selanjutnya ba. Apa huruf lain yang rata tebal padahal dia tipis. Ba. Wa ba'a ba'dhim ba'dhin bihim. Katanya apa baru. Baru dipetir ya baru. Baru itu di surah Al-Baqarah juga sama. Al-Qasidi minas sama'i fihi dhulumat wa ra'd ayat 19 ya. Au kasayyibin minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq. Wa barq. Baca wa barq. Barq. Jangan bor. Ya, kenapa? Jadi ketemu roh yang sama-sama tebal. Jadi dihindari ketebalan, jangan sampai ba. Jangan sampai ba itu jadi tebal bor. Jadi baru. Ya. Terus batil banyak ya, masih bukan batil. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Di surah Al-Isra. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Batil, jangan botil. Berarti batil, jangan botil. Bihim juga sama, jangan bihim, bihi juga sama, bihi. Itu lafaz-lafaz yang bisa jadi praktek ya. Wahris 'ala syiddati wal jahri alladhi fiha wa fil jimi ka hubbis sabri. Dan juga hati-hati dan juga hati-hati. Wahris itu dan bersungguh-sungguh dalam memberikan sifat syiddah dan jahar pada lafaz pada huruf ba dan huruf jim. Ya. Contohnya apa? Kahubbis sadri. Lafaz hub. Jangan sampai jadi hub jadi p. Lagi contohnya di Al-Fatihah ayat kedua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi. Nah, ba itu kan punya sifat syiddah. Hams dan syiddah. Hams. Jahar dan syiddah apa? Jahar dan syiddah. Nah, dia jangan sampai jadi hams. Jadi hams sehingga dia jadi apa? Jadi p. Rabbil alamin. Rabbil kenapa itu jadi p? Karena p sampai itu berdekatan sekali. Kalau p itu bagian depan bibir kita, kalau ba itu punggung bibir kita. Bayangkan. Nah, kalau p itu di hams, walaupun nggak ada huruf p dalam hijayah. Tapi kalau ba itu ada, ba itu dia syiddah. Jadi jangan sampai baca robbil. Kalau gitu yang masih begitu saya terus koreksi. Jadi jangan sampai robbil, tapi robbi. Sama seperti ini, hubbi atau hubbu. Berikan sifat syiddah. Atau as-sabr. Jangan as-sabr jadi p. Atau rabwatin. Ijtuthat sebelumnya. Sekarang tadi ba itu contohnya hub, as-sabr sama rabwah. Sekarang huruf jim. Ijtuthat di surat Al-Ibrahim. Ijtuthat min fawqil ardi ma laha min qarar. Ijtuthat itu jangan sampai kalau jim jangan sampai kayak c. Gitu. Kalau ba itu akan jadi p, kalau jim jadi c. Mohon maaf nih orang Jawa nih. Sekarang bentuknya itu jaja, arrojim. Tapi menariknya kemarin salah satu
akhwat yang mau ngambil sanad Fatihah kemarin, ternyata bukan orang Jawa tapi merdok juga, orang Maluku kalau nggak salah. Jadi ar-rajim gitu, tapi dia bukan orang Jawa, jadi ini membantah mitos orang Jawa doang yang merdok juga. Jadi jim itu jangan sampai kayak cek ya, jadi hams. Kalau C itu dia ke depan, kalau jim itu di tengah lidah. Jadi jangan sampai bacanya ar-rajim, tapi ar-rajim, ji, jajidu ya. Harus juga ijtustat ya. Jadi jangan sampai ijtustat, tapi ijtustat, ya. Haji, juga haji, mau haji kan, nanti bilang manggil Pak Haji misalnya, mau haji, bukan haji kan, haji, mau haji, mau pergi haji atau pergi haji bilangnya, haji, ya. Jangan sampai haji. Fil haji, al hajju ashhurun ma'lumat, al hajju, yang al hajju, juga al fajr, yang al fajr, jadi cek. Wal fajr, gitu ya. Nah, ini aplikasi dari pembahasan makhluk sifat. Wa bayyinan muqalqilan atau muqalqalan bisa kana wa idapun fil waqti kana. Dan juga jelaskan qalqalah kalau dia sedang sukun. Ya, kalau sedang sukun. Dan saya sudah bahas juga sih di qalqalah ya. Ya, jangan kalau qalqalah hati-hati jangan sampai dia menghidupkan kasrah, menghidupkan harokat, apapun harokatnya. Misalnya dia tim ya, ini saya dapat faedah dari Syekh Aiman terus disebut. Misalnya al-atim, laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Jangan sampai baca laqad khalaqna. Seakan-akan jadi dalam kasroh, qafnya jadi fathah. Kenapa? Karena dia nggak memberikan sifat qalqalah yang jelas. Harusnya jelas. Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Jangan taqwim, jangan tako. Jangan seakan-akan jangan sampai qafnya juga berharokat fathah. Jangan taqwim tapi taqwim. Itu namanya qalqalah. Wa in yakun fil waqfi kana biyan. Apalagi kalau dia sudah waqaf, maka mesti dijelas lagi. Ini huruf yang juga dianggap dianggap istifham, tapi sering dibaca tebal. Contohnya apa? Ha ya. Ha itu apa contohnya? Lafaznya hasal di surat Yusuf ya. Hasal hab wa ana rawatuhu. Yusuf coba tolong cari apa itu? Yang habis Quran. Mungkin Bang Aldi tolong cari hasal hab ana rawatuhu. Kalau saya di sana Yusuf, ketika dia bukan itu perkataan Zulaikha atau Yusuf ya, yang hasal haq. Kalau saya itu perkataan Zulaikha. Hasal. Nah itu di haknya itu dibaca tipis, jangan dibaca tebal. Hasal. Jangan hasal. Ini tebal semua. Atau misalnya I help to. Oke, jazakallah khairan Azhar. Yusuf 51, berarti benar perkataan Zulaikha ketika Nabi Yusuf itu di penjara ya. Hasal haq. Hasal ya. Jadi jangan baca hasal tapi hasal. Atau I help to. Help to itu di surat help to biman. Help to. Tadi udah ingat tapi lupa. Coba tolong bantu cari juga. Ayat berapa? Surat apa ya dulu? Ahiltu bima lam tuhitu bihi. Kalau nggak salah An-Naml, surat An-Naml. Ya 6. Ayat berapa itu Bang Aldi? Jadi itu kisah Ratu Bilqis ya. Ratu Bilqis ketika dengan Nabi Sulaiman. Ahiltu. Ya. Itu ahiltu. Nah itu juga jangan dibaca tebal. Tapi ahiltu. Atau al-haq, mana juga sama nih, paling sering itu al-haq. Ya, misalnya tadi, Qul ja'al haq wa zahaqal batil. Qul ja'al haq. Macam gitu, benar kan begitu? Qul ja'al haq, bukan al-haq, tapi al-haq. Qul ja'al haq wa zahaqal batil.
Jadi haknya mesti tipis. Ya, jazakallah khairan. Di ayat 22 nomor 2. Ahaqtu bima lam tuhit bihi wa ji'tuka min sab'in binaba'in yaqin. Kembali ke ayat. Itu hak ya. Lalu sin. Sin mustaqim yasku. Huruf sin juga bentuk tipis. Tipis ya. Tipis. Jadi jangan sampai dibaca tebal. Yang mustaqim. Misalnya Al-Fatihah juga nih, ternyata. Ihdinas shiratal mustaqim. Jangan mus. Kalau jadi mus jadi huruf shad. Ya. Mus udah mus to. Jadi tanya di to. Nah, itu lahan jari itu bukan khafi lagi. Ihdinas shiratal mustaqim. Ihdinas shiratal mustaqim. Mus. Sini jelas, tanya jelas. Mustaqim ya. Yasku saya belum dapat di mana Yasku artinya entah Quran atau memang lafaz bahasa Yasku juga sama. Sini juga lah Yasku yang yos tapi Yasku. Lalu Yasku. Intinya sih jelas. Oke, lanjut babur ro'at. Kita agak ngerti. Warak yakir ro'a idza ma kusirat. Oh ya. Saya ada yang lupa disampaikan. Kemarin kan kita bahas masalah huruf isti'la ya. Huruf isti'la itu kan baca tafkhim ya. Dibaca tafkhim. Ada marotibut tafkhim. Ada tingkatan ketebalan pada huruf isti'la. Jadi judulnya marotibut tafkhim huruful isti'la. Marotibut tafkhim huruful isti'la. Tingkatan tafkhim atau tebal huruf isti'la. Huruf isti'la apa ya? Khusqa, bo, fim, kha, sad, bo, qaf, wo. Oke. Ada dua mazhab, tapi ini mazhabnya nggak ribet ya. Insyaallah. Mazhab pertama berpendapat ada 3 tingkatan, ada 3 marotib tafkhim. Pertama, ketika huruf isti'la berharokat fathah. Contohnya apa? Misalnya lafaz khosirun atau khosirin, huruf kha misalnya. Misalnya huruf sad, sabirun, somirin, dan seterusnya. Pokoknya selama dia berharokat fathah, maka dia mendapati marotib yang pertama, kata pertama. Jadi huruf isti'la yang paling tebal itu adalah yang berharokat fathah. Nanti ya, pertanyaan ini nanti masalah berkalif atau enggak, itu masuk kedua. Isbiru, sabar, dengerin dulu penjelasannya. Yang kedua adalah yang berharokat dhammah. Berharokat dhammah. Contohnya apa? Khusr. Innal insana lafi khusr. Jadi seluruh manusia benar-benar berada pada kerugian. Khusr. Nah, itu huruf huruf isti'la berharokat dhammah. Dia menempati marotib yang kedua. Jadi pertama yang berharokat fathah tanpa dia mengenal pakai alif atau enggak. Jadi saya bilang hanya pakai fathah, hanya berfathah doang. Mau dia pakai alif, mau nggak pakai alif, ya sama aja. Untuk mazhab yang pertama. Yang kedua, tadi yang berharokat dhammah. Misalnya contohnya khusr. Dan seterusnya, banyak contoh. Pokoknya huruf isti'la yang berharokat. Yang ketiga, yang ketiga berharokat kasroh. Contohnya apa? Akhi, saudaraku, akhi. Itu dia tebalnya kadar ketiga atau tingkatan ketiga. Huruf isti'la berharokat kasroh. Itu marotib tafkhim. Jadi yang pertama yang paling tebal itu yang ketika fathah, yang kedua dhammah, yang ketiga berharokat kasroh. Nah, mazhab kedua nggak jauh beda, cuma tambah sedikit aja. Ada 5 marotibnya. Kalau ada 3, sekarang marotibnya ada 5. Apa saja? Pertama, dia adalah yang ketika fathah tapi setelahnya alif. Contohnya apa? Sama.
khasirun, sabirun, atau qadhin, huruf qa, dan seterusnya. Pokoknya dia ada alif. Jadi diperinci kalau yang mazhab kedua nih. Nah, kalau yang kedua dia fathah, cuman setelahnya itu bukan alif. Bukan alif. Tadi kan misalnya kata khosirin ya. Khosirin kan asal katanya dalam bahasa khosiro. Para fi'il madhi. Misalnya ada kata khosiro, atau saburo ya, dan seterusnya. Sabirnya itu saburo asalnya. Nah, itu juga dia selama dia nggak berharokat fathah setelahnya, maka dia mengamati yang kedua. Jadi kalau tadi yang pertama apa? Dia huruf huruf istilah berharokat fathah setelahnya alif. Kalau yang kedua dia sama-sama fathah, cuman bukan alif, selain alif. Diperinci. Yang ketiga yang berdomah, jadi khusus. Yang lain. Yang keempat kalau dia sukun, contohnya apa? Ikhsa'u, atau isbiru. Pokoknya dia sama sukun, maka dia tingkatan keempat. Dan tingkatan yang kelima terakhir baru yang berharokat kasroh. Jadi bedanya sedangkan mazhab yang pertama, tambahannya tadi hanya tambahan alif ketika fathah atau ketika tambah sukun. Jadi itu ya, marot itu tafsir. Yang kemarin perlu berbeda. Baik. Sekarang kita masuk ar-ra'at. Babut tentang masalah roh. Waraqiqir ra'a idza ma kusirat kada ba'da al-kasri haitsu sakanat. Dan taqiqkanlah huruf roh ketika dia kasrah. Kada ba'da al-kasri haitsu sakanat. Begitu pula tipiskan huruf roh jika bertanda sukun. Dan huruf sebelumnya berharokat kasrah. Nah, ini kita bahas masalah ini ya, tafkhim, tarqiq. Roh mana roh yang mesti dibaca tarqiq, mana roh yang mesti dibaca tafkhim. Ilam takun min qabli harf isti'la. Jika huruf roh yang bertanda sukun dan sebelumnya kasrah tersebut tidak berada sebelum salah satu dari huruf isti'la. Auka natil kasroh laisat asla. Ini saya agak cepat nggak apa, tapi nanti saya agak kurangi lagi rinciannya. Auka natil kasroh laisat asla, atau kasroh baca rohnya kasroh tersebut adalah kasroh ariyoboh. Ya, laisat asla itu maksudnya ariyoboh, artinya bukan kasroh yang asli. Wal khulfu fi firq li kasri yujadu, dan khulfu, dan ada perbedaan di dalam membaca lafaz firq li kasri yujadu. Jadi firq ini ada banyak tafkhim, ada banyak tarqiq. Wa akhfi takriran ila tusyid, ada juga ringankan sifat takrim pada hurufan tasydid. Oke, sekarang saya rinci. Roh ada yang dibaca tafkhim, ada yang baca tarqiq. Sekarang yang baca tafkhim dulu. Dan kriteria roh dibaca tafkhim pertama, roh yang berfathah. Contohnya apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Rabbil Alamin, Rabbi, pokoknya berharokat fathah. Yang kedua, roh yang berharokat dhammah. Misalnya apa? Ruhama'u bainahum, Muhammadur Rasulullah, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum, ruhama. Kita lihat, jadi dia tafkhim. Yang kedua berharokat dhammah. Yang ketiga, roh sukun sebelumnya fathah. Contohnya apa? Maryam. Atau misalnya qaryah. Itu artinya kampung, desa, qaryah. Lalu yang keempat, roh sukun sebelumnya dhammah. Contohnya apa? Urbah atau kurban ya. Kita lagi kurban atau kurbah. Kalau kurbah itu dekat. Kurban. Ada selama berharokat dhammah, selama dia sukun bersebelumnya dhammah. Yang kelima misalnya apa? Roh sukun sebelumnya, ya roh
Pokoknya sebetulnya dia bukan sukun ya. Dia sebenarnya berharokat, cuman dia disukunkan karena dia di akhir kalimat. Sebelum roh itu adalah sukun. Sebelum sukun itu adalah harokatnya fathah. Contohnya apa? Al-fajr. 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 Ya, al-fajr lihat, jimnya sukun, rohnya fathah, rohnya aslinya kasroh, tapi dia disukunkan karena sukun ariwah, jadi dia sukun yang bukan asli, karena dia akhir kalimat. Baca wal fajr, bukan wal fajr, bukan tipis. Maksudnya baca al-qadr, ya. Ada juga soal yang baca cara begini. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Tipis itu nggak boleh, bukan tipis ya, salah itu qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Tebal ya, kayak fajr. Lalu yang keenam, kalau roh itu sukun, sebelumnya adalah sama kayak tadi. Jadi kan kalau tadi kan sebelumnya sukun itu fathah. Kalau ini sebelumnya lemah. Roh sukun, ya, sukun karena wakaf ya, atau karena akhir kalimat. Sebelumnya roh itu adalah sukun. Sebelum sukun huruf itu adalah para lemah. Oke apa? Khusr. Ya tadi surah Al-Asr. Innal insana lafi khusr. Betul. Lalu roh sukun sebelumnya kasroh, tapi setelahnya huruf isti'la. Roh sukun sebelumnya kasroh, setelahnya huruf isti'la. Contohnya apa? Ada beberapa tempat ya Quran, itu bisa dihafal. Pertama, qirqos. Walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirqasin bukan qirqasin, Al-An'am pertama. Walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirqasin dan seterusnya. Itu bisa Al-An'am tempat pertama. Mungkin tolong cari lagi ayat berapa biar bisa dipraktikkan nanti. Walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirqasin lamasuhu bi aydihim wa qala alladziina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Ya, sabar ya saudari Herlin ya, nanti kan saya masih jelasin qirqasin, kalau langsung shot nanti ya, nanti. Saya tahu itu nanti ya, tunggu. Biru. Tolong perhatikan adab ya. Kalau lagi jelasin jangan tahu ya, normal saya sedikit ini karena kadang-kadang seperti itu. Ada metode yang saya akan jelaskan. Tapi kan ini masih tahap pertama-tama, masih pelan-pelan ya. Jadi tolong diperhatikan dulu. Jadi kalau saya nggak sampaikan baru sampaikan. Pertama qirqas, ada 6 ayat 7. Jazakallahu khairan Bang Aldo. Yang kedua irsada liman haraballah wa rasuluh. Surah At-Taubah. Taubah, saya yang cari deh. Taubah biar irsada liman haraballah wa rasuluh. Irsada, lalu ada mirsad. Ya, mirsad itu al-fajr. Tadi disebutkan mirsad. Inna rabbaka labil mirsad. Lalu firqah. Ya. Nah, itu huruf-huruf yang dibaca tebal. Walaupun sebelumnya kasroh, karena nanti kan di kaidah tartib itu sebelumnya kasroh baca tipis. Tapi ini pengecualian karena setelahnya huruf isti'la maka dibaca tebal, pengecualian. Karena setelahnya huruf isti'la. Bentar saya cari ya, irsadan liman haraballah wa rasulah di surah Taubah. Irsadan liman haraballah. Taubah. Irsadan liman haraballah. Juz 11 itu, juz 11.
ayat 107. At-Taubah ayat 107. Walladzina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman harama Allah wa rasulahu. At-Taubah ayat 107. Itu bisa diingat tuh ya, bisa dihafal. Jadi kalau ketemu lafaz-lafaz itu maka dibaca tebal. Lanjut ya, kriteria selanjutnya. Kalau dia roh sukun sebelumnya kasroh aridah. Tadi yang dibilang di aukanatil kasroh itu laisat asrat. Jadi sebelumnya itu adalah kasrohnya aridah. Kasroh itu maksudnya bukan kasroh asli. Ini ada kaidah dalam kaidah nahwu. Contohnya di surat, contohnya di lafaz amiru tabu am yakhafuna ay yahifallahu alaihim wa rasuluh. Amiru tabu atau irtabu. Amiru tabu di surat An-Nur. Surah An-Nur, amiru tabu am yakhafuna ay yahifallahu alaihim wa rasuluh. Ya, itu cukup masalah tafsirnya tarkib terakhir ya, belum dua. Tarkib prong. Nah, tarkib prong sekarang kaidahnya dibalik aja dari tarkib. Kalau ada yang tarkib kan kaidahnya kalau fathah atau dhammah. Sekarang kalau tarkib itu dibaca kasroh. Pertama sebelumnya adalah rohnya itu berkat kasroh. Rohnya berkat kasroh. Misalnya yudrib atau misalnya riba dan seterusnya. Kalau tipis ya dibaca roh berharokat kasroh. Lalu kedua ar-ra sakinah allati qablaha maksur. Ra sakinah sebelumnya kasrah, adalah Fir'aun. Nah, tadi kan saya bilang kaidah asalnya kalau roh sebelumnya kasrah maka dia dibaca bis. Tapi pengecualian di lafaz-lafaz tadi, firqos, mirsad, mirsada, lalu firqah, ya, lalu juga tadi mirsada. Itu dia dibaca tebal, khusus untuk lafaz tadi. Selain ini berarti dibaca tipis. Fir'aun dan seterusnya. Yang ketiga, nah ini kayak tadi, dia rohnya sukun di akhir kalimat, sebelumnya sukun, sebelumnya lagi adalah berharokat kasroh. Contohnya apa? Hijr. Lafaz hijr. Ada surat Al-Hijr. Nah, itu bacanya kalau baca Al-Hijr, jangan baca Al-Hijr, tapi Al-Hijr. Dan misalnya di surat Al-Fajr ayat kedua ayat ketiga, wal fajr. Oh maaf, bukan. Ayat ke wal fajri wa lain asyri wa syafi wa wad wal ladzi idza safata. Di Al-Fajr ayat kelima, hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Kalau Al-Fajr ayat 104 itu tebal semua. Wal fajr wa layalin asyr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr. Nah, baru pas ayat hal fi dzalika baru tipis. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Yang ketiga, yang keempat ya berarti. Roh sakinah sebelumnya ya sukun. Roh sakinah, roh yang sukun maksudnya. Sebelumnya adalah ya. Contohnya apa? Kabir, shawir, tasir, khabir. Pokoknya sebelumnya ya sukun. Dalam syarat dia adalah sebagai waqaf. Kalau di wasol dia baca tebal. Inna Allaha basirum bil ibad, basirum. Oh tebal. Tapi kalau di waqaf, Inna Allaha basir. Tipis ya. Lalu yang kelima, terakhir masalah tarkib. Roh mumalah atau roh imalah. Roh imalah ini kalau hafs cuma satu ya. Di surat itu. Bismillahirrahmanirrahim wa musaha. Majreha itu tarkib ya. Itu tarkib. Jadi majreha. Bismillahirrahmanirrahim wa musaha. Nah, ada beberapa pengecualian huruf roh. Wal khulfu fi firqin li kasrin yujad. Ada beberapa huruf yang diperselisihkan, boleh tafkhim, boleh tarkib, atau boleh dua-duanya. Contohnya firq. Ya, firq. Untuk firq di surah Asy-Syu'ara, kullu firqin kattawdil 'azim. Kullu firqin kattawdil 'azim. Coba kalau bantu cari lagi, Bang Alim atau Azhar. Kullu firqin kattawdil 'azim. Asy-Syu'ara setelah surat Al-Furqan. Di 19. Itu kalau nggak salah di kisahnya Nabi Musa. Kullu firqin kattawdil 'azim. Firq di situ dia ketika wakaf ya. Ketika wakaf
boleh dibaca tasfim, boleh dibaca tatnik. Misalnya kullu firqah, betul, atau tipis kullu firqah, ya, boleh dua-duanya. Tapi yang muqaddam yang lebih diutamakan adalah yang tebal ya, kullu firqah. Kenapa? Karena dia mengikuti seperti yang kayak kirqos ya, karena soalnya huruf istilah. Kayak jazakallahu khairan asy'ara 63. Sedikit ya, coba saling bekerja sama gitu. Asy'ara 63 kullu firqin kaqaulil azim, itu dibaca boleh tipis boleh tebal. Ketika waqaf. Tapi kalau wasol itu sepakat dibaca tebal. Kullu firqin kaqaulil azim. Lalu juga lafaz yang juga diperselisihkan misalnya nyusul ya, lafaz nyusul Mesir ya, Mesir bisa ketika waqaf ya dibaca Mesir atau nyusul. Tapi yang lebih dimenangkan dan lebih banyak yang melakukan dibaca tebal ya, nyusul. Lalu juga al-filter surat Sabah bisa dibaca tipis al-filter atau al-filter. Tapi yang lebih dimenangkan kalau al-filter itu dibaca tipis. Maaf, lebih dimenangkan baca tebal sama al-filter. Gitu ya. Jadi kalau jadi dua lafaz yang dipresisikan fir, misr dan filter al-filter. Seperti itu. Nah, selainnya berarti tadi yang udah disepakati di mana? Wa akhfi taqriran idza tushaddad, juga ringankan sifat takrir ketika rafu tasydid. Misalnya ketika Ar-Rahmanir Rahim, jangan berlebihan takrirnya. Jangan Ar-Rahmanir Rahim, jangan kayak R-nya kita ya, jangan kayak O-nya kita. Jadi di akhfi takriran, diringankan takrir roh itu tidak seperti ya, tidak seperti R kita. Enggak seperti itu. Makanya beruntung orang yang cadel sebenarnya bisa. Orang roh yang di dalam bahasa Arab, roh dalam bahasa Arab tidak seperti R di bahasa kita. Baik, cukup ya. Jadi saya pengen sampai 4, tapi saya waktu cukup. Kalau bisa dikebut. Setelahnya ini materi-materi bisa lebih cepat. Baik. Saya ingin tampilkan sesuatu sebentar. Boleh tutup Bang Imam ininya, PPT-nya. Praktek untuk huruf isti'la ya. Huruf isti'la sifat arti tebal tipis huruf. Setelah itu kita Al-Fatihah paling 2 orang cukup. Saya tampilkan contoh. Kelihatan ya? Sudah kelihatan kan? Ya, kalau mau tanya langsung taruh aja ya. Kelihatan presentasi saya? Oke. Nah, ini latihan pengucapan huruf-huruf tipis dan juga huruf tebal. Jadi semua huruf kan ada tipis dan tebal ya. Coba saya pengen saya tunjuk atau pengen sendiri. Coba saya kasih kebebasan. Ada mau praktek beberapa lafaz yang ada di layar. Silakan. Ya, ada yang mau tunjuk sendiri, bagus saya tunjuk ya. Saya tunjuk coba. Nah, Aldi, Bang Aldi. Aldi. Ya Ustaz. Coba antum baca ini lafaznya. Ya, yang ini yang apa? Yang hamzah ya, yang hamzah. Alif hamzah. Semuanya coba dari Allah, alhamdulillah. Jadi bacanya yang benar ya, jangan ya kayak tadi saya ucapkan misalnya Allah, alhamdulillah, a'udzu bihina. Jadi kalau itu apa jelas gitu. Jangan terus. Coba silakan baca dari Allah. Allahu. Masih Allah. Allahu. Haknya itu ini apa? Haknya tipis ya, jangan O, jangan kayak O. Jadi A. Allah coba. Allahu. Masih O. Masih. Allahu. Jadi A. Haknya udah siap ya, udah siap vokal A. Nah, boleh baru pelok.
Allah. Allah. Allahu. Oke, langsung alhamdulillah. Alhamdu. Hanya lebih tipis. Alhamdulillah. Alhamdu. Oke. Terus Agna. auna. Pokoknya lebih dijelaskan. Auna. Agna. Yang agna itu huruf G di bahasa kita. Auna. Jangan makhwah. Agna. Kalau agna syiddah gue-nya. Makhwah. Auna kayak ghairil maghdubi al-maghdub, jangan agna atau maghdub. Auna. Apa? Agna. Oke. Ya lebih dialirkan lagi. Auna. Langsung a'udzu. 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 Oke. Lanjut. Ihdina. 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 Haknya lebih rokhwah. Ihdina. Ihdina. Oke. Terus ashabu. Ashabu. Masih ashab. Jadi dia pokoknya yang tebelnya shot aja. Ashabu. Ashabu. Haknya kurang. Ashabu. Ashabu. Ya, sebenarnya masih agak ngawang tebel ya. Memang untuk latihan tebal tipis nih nggak cukup sekali, 2 kali ya. Agak sering. Nanti pokoknya haknya tuh buat yang lain juga termasuk. Jangan ya banyak gitu. Misalnya ashabul kahfi misalnya. Jadi dibuka. Ashabul kahfi. Ashabu. Oke. Lanjut. Azlam. Azlam. Oke. Terus Amro. terus Ato'. apa? Kalau mau diwakafkan ini jelas. Apa? Ato'. Lanjut. Aqsa. Aqsa. Oke. Kalau khair. Selanjutnya, akhwat silakan. Ada yang mau Hai Ustaz. Ya silakan Ustaz Zaufir. Salah. Silakan. Lanjut sekarang huruf ba. Di wakaf atau Apa? dibaca wakaf Ustaz? Terserah kalau mau baca waqaf berarti mesti jelaskan hurufnya. Tapi Oh, kalau mau dibaca wasol misalnya barukun. Kalau waqaf mesti jelas ya. Coba terserah. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wabarqun. Kamu masih boh. Wabarukun. Lebih enak. Sepertinya waqaf aja ya. Wakaf aja. Wabar. Oh ya. Wabarqu. Rohnya jangan apa ya? Rohnya tuh dia jangan wabaru dia seakan-akan dia ngalir gitu. Wabaru langsung wabaru. Oke, cukup. Lanjut. Bil batili. Di wakaf. Boleh bagus. Ya, yang penting mbaknya sih yang boleh. Kalau mau itu nggak apa, tapi itu udah pas. Bil batil itu udah tipisnya sudah jelas ya. Jadi nggak bil batil. Ya cukup langsung. Wabarazu. Oke, good. Baqaratun. Oke. Terus. Bariun. Oke. Terus. Bara'atun. Oke. Fi batni. Nah, nanti ketika kalau jangan balpok nanti dia seakan-akan pokoknya berharokat fathah terus ada hamzah balpok. Nah, jadi mantulnya biasa aja di balkoni jangan balpok jadi nambah huruf di balkoni. Fi batni. Ya masih balpok. Jadi gini aja, panturkan saja artinya
kan kalau kan iqtirab, artinya dia mantul. Setelah itu udah mantul itu karena apa? Karena dijauhkan dua rongga yang bertemu itu. Nah, jangan kalau muncul bakok itu berarti belum dijauhkan. Kalau iqtirab ya. Kalau si iqtirab fi balkon, fi balkon. Fi batni. Ya, cukup. Akhirnya Bi kharijina. terus Basairu. ya. Terus Basirun. Sallallahu alaihi. Ya, kadang-kadang banyak yang dilafaz basair ini gini, boso atau bilbasir. Innallaha sami'un basir. Itu salah. Basir. Innallaha sami'un basir. Jazakillah khair Ustaz. Ya, wa jazakallahu khair Ustaz. Silakan. Satu lagi. Ada yang mau ngacung atau saya tunjuk? Ana Ustaz. Apa itu? Oh, Azhar ya. Azhar coba agak loncat ya. Karena kita kalau semuanya cukup langsung ke huruf jim, coba jim. Huruf Jim Ustaz. Jim ya. Naam. Bismillah. Akhraja. Ya. Idza jaa. Bagusnya ini sih di apa aja. Idza jaa. Terus Raja'u. roja'u. Raja'u. Ya, terus. Raja'u. Ya, terus. Biharaj. Ustaz. Iya. Biharaj itu biharaj. Biharaj. Ya. Hijra. Hijra. Ya. Terus. Al-hujurat. Nah, itu juga walaupun ini bukan pembahasan tim ya. Di al itu jangan L. Jadi juga banyak orang kalau mau al tuh kayak alhamdu mulainya kayak imalah. Bukan alhamdu tapi L. Sama kayak juga ini al-hujurat. Jangan al-hujurat tapi al. Jelas. Al-hujurat. Al-hujurat. Ya, terus. Al-hajar. Oke, terus. Akhrajna. Ya, terus. Asy-syajarah. Ya, terus. Irji'u. Orang itu tebal. Irji'u. Ya, cukup. Terakhir akhwat. Atau silakan. Setelah akhwat ini baru nanti saya jawab pertanyaan. Kita tutup dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah. 2 orang. Akhwat ada yang mau mengajukan? Untuk saya tunjuk. Oke, saya tunjuk coba akhwat ya. Anda mau Ustaz? Ya, silakan. Kayak gini. Huruf ini. Nah, ini yang tadi juga dibahas di matan ya. Ha, huruf ha. Ha itu kan kadang-kadang suka sulit bacanya. Ha. Silakan. Haso. Halo, Regina. Apa Ustaz? Ya, Keluar sendiri. ya, silakan. Haso. Bismillah. Haso. Ya, bagus. Terus. Al-hatabi. Al-hatabi. Bagusnya wakaf aja. Al-hatabi. Al-hatab. Terus. Wasab bihu. Ya, ini nanti ada dibahas belakang kita ya, wasabih. Nah, ini hati-hati. Sabihu ini ada ha sama ha. Jangan sampai diidghamkan ya. Jangan wasabbihu.
Jangan sampai dua-duanya ha, jangan juga dua-duanya ha. Jangan sabbihu, tapi yang satu ha, yang satu ha. Yang satu di tengah tenggorokan, yang satu di mangkak. Wasabbihu, wasabbihu, sabbihu. Coba. Wasabbihu. Wasabbihu. Hu-nya dibaca nggak Ustaz? Baca. Ini untuk kalau ini khusus baca karena kita membedakan antara ha dan ha. Wasabbihu. Ya. Terus Syaroha. ya, syarah. Coba kalau Syaroh. ya kalau di wakaf mana? Kalau di wakaf. Syaroh. Oke, terus Al-haqqah. kurang panjang. Nanti kalau di mat belum harokat ya. Al-haqqah. Al-haqqah. Terus Ahtatu. ahaltu. Oh, Toknya sukun nih. Di oh, apa? Di kom nafis. Ahaltu. Ahatu. Ahat. Ya, nanti pembahasan kita akan bahas di kom ini. Nanti toknya mesti jelas ya. Jangan sampai ahaltu. Tapi ahaltu. 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 Ahatu. Oke, Jadi keso. kenapa nanti ini akan ada bab sendiri nih. Ahaltu. Selanjutnya ahaltu. Ahaqqa. Ahaltu. Ahaqqa. Ya, terus Hasabu. ya, terus Hasadihi. haknya kurang besar. Hasadihi. Hasadihi. Ayo, Wanhar. wanhar. Oke, cukup. Alhamdulillah. Ya, saya jawab pertanyaan dulu, baru kita tutup dengan sama 3 kan. Fatihah. Ya, semoga yang live duluan ada urusan di mana Mas. Oh iya, bagus. Fauzi Ramadan pertanyaannya bagus. Ini kaidah ini ya. Rok sukun sebelumnya kasroh tapi istilah itu apakah dalam satu kata saja? Hanya khusus ketika di satu kata. Kalau lain kata ya tasdir sadran jamila wis karena dia beda kata. Kalimat katanya kan. Tasdir sadran jadi roy tipis. Jadi enggak tasbir sadran tapi tasdir sadran jamila. Jadi satu kata. Baik. Dari Aji. Sallallahu. Pengucapan sallallahu nanti tolong ya. Oke. Sallallahu ya, ini misalnya kita salawatan ya. Sallallahu ya. Lamnya juga di ayat. Jangan sampai kita baca sallallahu. Sampai enggak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tebal semua. Kalau kita bahas tajwid ya, bahas tajwid itu tebal semua. Salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau gimana? Sallallahu alaihi wasallam. Lebih enak begitu kan? Sallallahu alaihi wasallam. Jangan sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai gitu. Terus kalau kelas subra pada huruf O. Apa contoh lafaznya? Aji ingin kasih contoh? Tanya apa? At'amahum. Oke. At'amahum. Al-Tu'ama ya. Al-Tu'ama. Kalau huruf-huruf yang ditebak ya itu rata-rata jadi O, tapi bukan O ya, mengarah ke O aja. Bukan jadi jangan juga Al-Tu'ama tapi Al-Tu'ama itu sukro kan tengah kalimat. Kalau kubro kan di akhir kalimat. Kalau akbar tasydid ke al-haq. Kalau kita bahas. Baik. Kaidah huruf ron juga huruf istilah. Nah, beda kan? Kaidah ini beda. Huruf ron punya kaidah sendiri. Tafkhim, tafikrok itu berbeda dengan tafkhimnya. Tafkhim yang tadi dibahas huruf istilah beda. Padahal ada marotibut tafkhim khusus untuk huruf istilah. Itu beda hukumnya dengan tafkhim, tafiknya huruf ron. Beda. Makanya kenapa Imam Ghazali bikin khusus buat ron? Karena memang ron ini punya dia itu huruf spesial ya. Punya banyak hukum tersendiri. Huruf ron itu kan punya 7 sifat. Yang dimana huruf lain di huruf hijaiyah punya 6 sifat. Apa yang lebih? Roh punya sifat inhiraf.
apa itu inhiraf sih atau merojang inhiraf ya, ini disebut inhiraf, ini disebut takrir lebihnya. Jadi berbeda. Orang itu akan ditambah bab khusus. Masuk juga nanti huruf khusus yang dibahas Imam Al-Jazari adalah mod. Nanti lainnya kita akan bahas bab mod dan huruf bo, bab mod dan bo. Itu huruf khusus juga tuh yang dibikin sendiri. Kalau huruf sebelumnya hamzah wasal, iya tadi dibahas betul. Beberapa hamzah wasal yang banyak kasroh. Kayak tadi misalnya amir, tabu, irtabu itu baca tebal. Oke, cukup ya. Oke, itu tentang Al-Fatihah. Dan silakan Al-Fatihah yang bukan kemarin peserta ya, yang baru peserta 10 peserta main sudah cukup ya. Di murojaah lagi saya udah banyak kasih koreksi ya. Dapat sanad juga syari. Nanti insyaallah ijazah Al-Fatihah terusnya. Bagi yang kemarin itu tolong yang belum kirim nama ke saya. Diajak aja ya. Kirim nama ke saya, nama. Kalau bisa saya lupa menyampaikan. Kalau bisa namanya terus pakai nama Arab. Maksudnya tulisan Arab ya, karena di ijazah pakai nama Arab. Kalau bisa, kalau nggak bisa nanti saya tulis. Jadi kalau kemarin udah ngirim ke saya yang Al-Fatihah ya, itu nanti tulis kalau bisa kirim pakai tulisan Arab. Karena di ijazah pakai nama Arab. Itu nanti kalau yang mau sekolah Jazariyah, karena tadi berarti bahasa Arab, tulisan nama antum ya. Silakan, siapa Ikhwan 1, Ikhwan 1. Anak boleh Ustaz. Iya, Fauzi ya. Coba tampilkan videonya. Tapi lupa ya, Aldi sama Azhar nggak pakai video dan lupa. Ya Fauzi pakai video. Ikhwan silakan siapin siapa yang mau. Ya Fauzi coba. Fauzi. Ya, coba. Ya, coba. A'udzu billahi. Masih A'udzu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syaiqo, yakni dari yang kayak kol-kolah. Syaiqo. Itu sering banget diberikan oleh para masyayikh. Saya beberapa kali talak itu. Jangan baca syai. Jangan ngomongnya syaiqon. Tapi syaiqon. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbnya lebih disiddahnya lebih dikuatin. Rabbil alamin. Hati-hati jangan sampai Rabbi. Jadi jangan masuknya ba warna p. Rabbi. Nah, itu bercampur. Rabbil alamin. Coba langsung aja dari Rabbil alamin. Rabbil alamin. Terus. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina langsung kasrah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim masih wala ghairil maghdubi 'alaihim langsung aja jadi wala waladdallin.
juga amin juga jangan amin itu jadi amin jadi malah jangan amin juga sama ya. Jadi aminnya juga amin amin. Oke, cukup. Barakallahu. Ya, syukur Ustaz. Terakhir akhwat untuk siapa yang mau? Yang belum ini kemarin. Siapa akhwat? Akhwat tadi mau? Kalau nggak berarti nggak usah ya, cukup ya. Kalau nggak mau ya cukup ya. Baik, alhamdulillah kita di penghujung. Apa nih? Yang bahasa Arab. Oh ini nama ijazah, Misalnya nama antum Aji Bayu. Ya tulisin nama antum pakai tulisan Arab. Buat ijazah Fatihah. Ya, mulai kita selesai. Besok ya. Dari Herlin tadi saya kira nggak ada yang mau. Besok insya Allah. Berarti besok praktek masih ada waktu besok insya Allah kita Fatihah di sesi akhir. Ingetin saya aja. Herlin berarti yang pertama. Baik, kita cukupkan alhamdulillah kita saya pada kali ini. Semoga bisa menjadi amal bagi kita semua, apalagi di hari awal Zulhijjah ya, beramal soleh dan majelis ilmunya beramal soleh, apalagi majelis ilmunya dalam rangka memperbaiki bahasa Arab. Semoga Allah SWT menerima amal kita. Dan bagi yang sudah hafal Al-Jazariyah yang sekarang, kalau mau di akhir majelis tasmi'an silahkan ya. Kalau nggak salah Ustaz Abdul Latif udah hafal, ya keluar beliau ya. Abdul Latif. Ya, makanya yang udah hafal lah, baik ikhwan atau akhwat ya, atau ustaz sekalian hafal, boleh tasmi'an di akhir majelis. Jadi bisa memotivasi untuk yang lain bagi yang mau hafal. Nah bagi yang belum hafal gimana? Dan ada pengen mau. Jadi ini sifatnya nggak wajib bagi yang mau aja. Waktunya 2 bulan ya. Ada waktu. Jadi ntar selesai majelis ini kan akhir Juli. Ntar September batas akhir. Batas akhirnya bagi yang mau. Jadi dari sekarang udah cicil. Jadi insya Allah kita akan keluarkan dan kita selesaikan sesuai dengan waktu yang terakhir. Baik. Saja mohon maaf kalau ada kesalahan, kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.